Speak up, talk everything. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Speak Up. Nah, dan hari ini kita mau ngobras, kita mau diskusi bareng tentang salah satu topik yang menarik. Nah, dan yang menarik, sekarang kita sedang kedatangan seorang partner diskusi yang mungkin masih baru pertama kali datang ke Speak Up. Nah, ini ada Hans di sini. Halo semuanya. Nah, dan teman-teman nih, Hans ini juga lulusan dari teologi dari STTI di Surabaya, dan beliau ini juga bisa dibilang sedang merintis ya, memulai di sosmed ya, di IG, di TikTok juga untuk membuat beberapa konten-konten rohani. Nah, mungkin nanti dari tim editor bisa tampilkan juga IG dan TikToknya ya. Nah, mungkin kalau teman-teman penasaran pengen tahu seperti apa, bisa langsung lihat langsung di IG dan TikToknya. Nah hari ini Hans, kita membahas satu topik film ya, tentang film. Mungkin teman-teman di sini juga sudah nonton beberapa film yang ya bisa dibilang cukup populer, karena film ini sangat populer ya. Sangat populer. Tapi momentum dari film ini sebenarnya bagus ya, karena dia keluarkan filmnya itu di saat Paskah. Betul kok. Nah, dan mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Judulnya adalah Last Supper. Take this and eat. This is my body given for you. Whoever eats my flesh, drinks my blood, remain in me, and I in them. Do this in remembrance of me. I was a fisherman once, content to follow the rhythm of the tides. Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. These men are friends of Jesus of Nazareth. The time has come for us to prepare the Passover dinner. Jesus of Nazareth, where is he? Dear Caiaphas, if I knew I would be with him. People flock to him. Why, Lord, did you not give such gifts to me? Judas is scared. His inner struggles trouble me. You have the chance to change everything. I know where you can find him. You have done well, traitor. Nah, jadi mungkin secara singkat ya, Last Supper ini kan banyak mengisahkan sebetulnya tentang perjalanan Yesus sampai kepada penyaliban ya. Betul. Dan di situ banyak menekankan tentang perjamuan terakhir. Nah, dan mungkin kita bisa saling cerita dulu nih, Hans. Kalau menurut pendapatmu, apa nih, mungkin tak tanya pendapatmu dulu aja. Oke. Nah, berarti kita saling sharing habis itu ya. Tentang film Last Supper ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya secara pribadi tentang film Last Supper, kalau bisa dibilang menarik ya pasti menarik ya. Maksudnya ini juga menarik minat banyak penonton kan. Maksudnya sehingga film ini juga banyak ditonton oleh orang-orang, apalagi di dalam konteks kekristenannya. Tetapi belum berarti semua yang bagus itu dapat membangun. Nah, kita pasti ada sesuatu yang memang kita setuju dalam film ini, dan bagi saya secara pribadi itu memang ada yang tidak saya setuju di dalam film ini, karena memang tidak sesuai dengan yang ada di Alkitab, seperti itu. Tapi bukan berarti kan nggak membangun ya filmnya ya? Iya, betul. Berarti ada beberapa part yang memang film ini bagus, atau mungkin kita bisa bilang secara Alkitab sesuai beberapa part ya. Betul. Tapi ada juga beberapa part yang bisa dibilang nggak sesuai, atau dibilang tidak sesuai. Kalau kita bilang dalam dunia film ya mungkin bisa dibilang film, namanya film ya. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ditambahkan, kayak dibumbui gitu ya. Improvisasi. Improvisasi. Iya, improvisasi. Bahasanya. Nah, tapi kira-kira kalau menurut Hans, kan ini kan harus juga barusan nonton ya. Iya, barusan nonton. Tadi ya. Nah, kalau kira-kira menurut Hans itu ada nggak sih beberapa part yang kita bilang dilebih-lebihkan ya, yang diimprovisasi lah, kayak gitu, yang agak melenceng dari Alkitab? Ada nggak kira-kira? Ya, kalau yang saya lihat khususnya itu kalau di film ini kan ya, itu lebih mengarah kepada Yudasnya sih. Itu memang kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri, memang Yudas sendiri yang secara sengaja untuk menyerahkan Yesus supaya Yesus itu dibawa. Tapi kalau misalnya yang saya tangkap di dalam film Last Supper ini, memang itu si Yudas jadi korban.
bukan dia yang menyerahkan secara sengaja Yesus kepada imam. Jadi bukan pelaku utamanya. Bukan pelaku gitu. utama. Jadi karena si Yudas jadi korban, diberikan uang jadi korban dia. Karena kan saya lihat di dalam film Last Supper itu imam itu bernegosiasi dengan si Yudas. Oh iya ya, ada Bahkan- cuplikan di situ ya. Betul. ada Bahkan scene-nya. Yudas pun tidak langsung menawarkan Yesus untuk diperjualbelikan. Bahkan Yudas ini sempat untuk mengatakan tentang kelebihan-kelebihan Yesus kepada si imam. Dia Jadi sempat bersaksi waktu itu. disebut bersaksi, padahal di Alkitab kita lihat tidak seperti itu dituliskan. Bahkan ya kita bilang Yudas langsung menanyakan dengan harga berapa bisa aku berikan orang ini. Jadi intinya kayak ada beberapa skenario yang bisa dibilang itu ditambahkan ya, kayak Yudas yang ya tadi sempat Hans bilang Iya. juga bersaksi waktu itu kan sempat kalau nggak salah dia cerita tentang bagaimana Yesus meredakan angin gitu kan ya. Betul. Terus ada beberapa mukjizat-mukjizat lain. Nah dari ini sebetulnya nggak ada gitu kan, nggak ada di Alkitab. Ya. Tapi sebetulnya bisa dibilang scene yang ditambahkan ini 100% kayak menurut Hans ya, 100% ini salah atau ada kemungkinan benar? Kalau untuk saya secara pribadi, saya tidak bisa bilang itu 100% salah ya. Mungkin kalau kita lihat dari sutradaranya mungkin sendiri punya, maksudnya punya perspektif sendiri ya. Perspektif sendiri terhadap maksudnya video yang mereka buat sih. Ya. Oke. Karena gini ya, nah sebenarnya ini mungkin dari pendapatku ya. Aku tuh sempat waktu ngelihat itu, memang ini kan ada di Alkitab sebetulnya kan. Tapi di situ aku tuh melihat kayak satu apa ya? Film ini sedang membangun image yang lain dari Yudas. Yang selama ini kan kita berpikir kalau Yudas ini jahat, berdosa banget. Oh, iya. Dia kok bisa tega-teganya dia menjual Yesus, gurunya sendiri yang seperti itu. Oke. Sedangkan murid-murid yang lain mereka bela-belain untuk jaga Yesus itu kan, tapi Yudas ini justru malah menjual itu kan. Tapi Oh, iya. dari film ini aku tuh dapat satu image lain dari Yudas, di mana di situ Yudas itu masih ada pergumulan gitu. Jadi dia nggak tiba-tiba langsung serahkan Yesus. Betul. Nah, ada satu pergumulan kan. Iya. Dan itu dibangun apa ya? Bisa dibilang sepanjang film pergumulannya itu. Dari awal yang dia digoda sama iblis yang dibuat dalam bentuk ular itu ya. Itu terus sampai adanya negosiasi dengan imam itu, dan waktu negosiasi pun juga Yudas nggak langsung menyerahkan sebetulnya Betul. kan. Awalnya dia sempat nolak ya. Sempat pertama kali dia tolak. Nah, terus yang kedua kali dia mulai mungkin pikirannya mulai kacau, terus dia hampiri sendiri di situ kan. Iya. Imamnya di situ, baru setelah itu dia jual Yesus. Nah, tapi juga nggak semudah itu sebetulnya kan, ada negosiasi juga. Jadi sebetulnya kalau aku lihat dari cara film ini menggambarkan Yudas itu bukan seperti orang yang betul-betul dia ini ya menjual Yesus, bukan, tapi lebih ke arah dia itu sebenarnya ada pergumulan ya, mungkin kayak kita hari ini lah. Kadang kita juga dalam kedagingan kita bisa jatuh dalam dosa kan. Betul. Nah, bahwa sebetulnya figur dari Yudas ini nggak jauh dari kita. Kayak sebenarnya kita kan juga mengalami pergumulan ya, seperti yang digambarkan di film itu, gimana Yudas mengalami pergumulan. Nah, sebetulnya kan juga sama. Kayak kita pun kan juga banyak mengalami struggling, mengalami pergumulan juga, apalagi bertentangan dengan keinginan daging. Nah, sebetulnya kalau aku melihat dari penggambaran sosok Yudas di Last Supper ini, ya kita pun juga sama sebetulnya dengan Yudas itu. Kita pun juga mengalami banyak pergumulan. Cuma bedanya mungkin efeknya Yudas ini lebih berat karena dia langsung jual Yesus gitu kan. Kalau kita kan gitu kan. iya, dia mungkin lagi apa saja. Kayak gitulah. Nah, Hans, ini tadi kan kita sudah bahas beberapa kan. Maksudnya di film ini kan memang sudut pandangnya banyak mengarah kepada sosok Yudas, dan juga mungkin satu lagi lebih ke sosok Petrus. Kan. Begitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari ini ya, dari sudut pandang yang dipakai ini, kalau menurut Hans, tema utama yang mau disampaikan film ini sebenarnya apa sih? Kan dia fokusnya bukan ke Yesusnya ya sebetulnya. Betul. Ya, kalau misalnya yang saya tangkap dari film ini, Last Supper itu temanya mungkin lebih kepada relasi antara para murid ya. Terus bisa dibilang ya humanisme sih. Karena memang di dalam film ini sendiri seperti yang dibilang tadi, fokusnya tidak menuju kepada Yesus, apalagi kepada keilahian Yesus. Jadi memang benar-benar yang ditekankan itu ya kemanusiaan yang ada di dalam relasi para murid. Pastinya saat itu relasi para murid dan Yesus sendiri. Karena memang di film ini juga untuk peristiwa penyaliban juga tidak terlalu ditonjolkan kok. Jujur. Cuma dari kisahnya Yohanes kalau nggak salah ya, sempat cerita. Hanya
berputar di situ saja. Jadi untuk momen paskanya itu tidak terlalu dapat sih. Oke, aku setuju di situ. Jadi memang dia keluarnya memang pas Paskah, tapi sebetulnya nggak banyak menonjolkan ke sana. Betul. Nah, dan itu mungkin kalau teman-teman mungkin nonton juga, atau mungkin ada yang sempat kecewa juga gitu ya. Karena kalau aku pribadi ya waktu nonton itu memang berharapnya kisah ini akan jalan terus sampai kepada peristiwa penyalipannya sebagai puncaknya. Nah, tapi ada beberapa orang itu yang ya bisa dibilang kecewa karena ketika dia ngelihat film ini ternyata di akhirnya nggak berfokus kepada penyalipan Kristus. Betul. Dan itu dibahas singkat banget bahkan. Sangat singkat. Nah, itu kalau nggak salah cuma dibahas waktu Petrus itu habis dia kabur dari Yesus itu, entah beberapa hari, terus dia setelah itu pulang, dan waktu itu dia dapat cerita dari Yohanes kan. Dan waktu Yohanes cerita itu baru flashback. Cuma itu aja. Ya, flashbacknya itu pun sangat singkat kok waktunya. Hanya ketika Yesus disalib itu aja kan. Iya. Hanya di situ aja. Jadi benar-benar momennya kurang. Nah, tadi juga ada yang menarik sih Hans, dari apa yang Hans baru sampaikan tadi ya. Tadi kan Hans bilang kalau ini tema utama dari film ini sebenarnya kan bicara tentang pertama relasi antara murid ya. Iya. Lebih bicara humanismenya. Iya. Bagaimana murid-murid ini mungkin dalam kelemahannya mereka, bagaimana mereka mengikuti Yesus. Karena kalau kita tarik ke, mungkin kalau kita sudah baca di Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid ini jadi rasul-rasul yang akhirnya jadi pilar-pilarnya gereja. Nah, kelemahan-kelemahan yang ditonjolkan di film ini kan sudah nggak muncul lagi. Iya. Dari Kisah Para Rasul kan. Nah, ini menunjukkan bagaimana para murid ini juga bergumul dalam mengikuti Yesus, terus gimana juga perjuangannya mereka, itu kelemahan-kelemahannya mereka. Termasuk yang menarik di sana ditonjolkan tentang kemanusiaannya Yesus. Kenapa? Kalau menurut Hans ya, kenapa kok apakah ini jadi satu alasan Yesus itu kayak di film ini digambarkan sebagai sosok yang dalam tanda kutip ya kurang menunjukkan kuasanya? Setuju nggak kira-kira? Kalau dibilang pernyataan dari Koko, kalau untuk menunjukkan si Yesus yang kurang berkuasa, itu saya tidak setuju sih kok. Kurang setuju ya? Kurang setuju, pastinya kurang setuju. Karena memang kalau kita lihat ya, di tema sebelumnya maksudnya, karena memang di film ini itu tidak berfokus kepada Yesus. Kita setuju, karena memang yang ditonjolkan di film ini bukan Yesusnya gitu loh kok. Kita setuju. Makanya memang di dalam film ini, Yesus sendiri itu tidak ditonjolkan. Mengapa saya bilang kurang berkuasa dalam film ini? Karena memang fokusnya saya rasa tidak berfokus kepada Yesus, tetapi seperti yang tadi telah disebutkan, lebih banyak disebutkan Yudas dan Petrus itu sendiri. Jadi pribadi Yesus itu kurang berkuasa, jadi nggak terlalu ditonjolkan. Pribadi Yesusnya kurang ditonjolkan, tapi bukan berarti film ini nggak berpusat kepada Yesus. Betul kan? Karena pada akhirnya juga perjalanan dari murid-murid ini arahnya juga kembali lagi kepada sosok Yesus juga kan pada akhirnya. Oke, berarti kalau menurut Hans lebih ke arah karena film ini memang mengambil sudut pandangnya dari para murid, makanya Yesus nggak terlalu ditonjolkan. Gitu. Karena ada beberapa adegan juga di dalam film ini kan yang menunjukkan keilahiannya Yesus. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu ya, secara kristologi itu kan Kristus punya dua natur ya. Betul. Ya, ada natur ilahinya, ada juga natur manusianya. Insaninya, betul. Nah, dan kalau secara natur ilahinya di film ini mungkin hanya ditunjukkan ketika adegan awal Yesus yang dimana betul 5.000 orang makan gitu ya, dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi setelah itu nggak terlalu ditonjolkan. Bahkan ada satu adegan yang sehabis dari mujizat itu Yesus marah-marah di bait Allah. Itu karena itu kan sebenarnya juga salah satu yang menunjukkan kemanusiaannya. Betul nggak kalau menurut? Manusia wajar kalau marah kan, dimana manusia ketika melihat sesuatu yang memang itu salah, apalagi tiap orang kan punya kebenaran sendiri ya, maksudnya Yesus juga, Tuhan kan pasti tahu mana benar mana yang salah, wajar kan dia marah, tapi marah yang punya maksud, jadi wajar untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dari Yesus sendiri sih. Oke. Nah, itu dari sisi Yesusnya lebih banyak menonjolkan kepada sisi kemanusiaannya. Berarti di situ kan kita bisa menyadari bahwa sebetulnya ya dari film ini menggambarkan bahwa Yesus itu adalah sosok manusia sejati. Ya, selain daripada naturnya sebagai Allah sejati. Terus kita tadi sudah bahas masalah Yesus. Kita sudah sempat singgung masalah Yudas juga di awal. Nah, mungkin kita
sekarang coba singgung masalah Petrus, karena di film ini Petrus kan punya jam terbang cukup banyak juga, jam tampilnya kan cukup banyak di situ ya. Kira-kira kalau menurut Hans dari cara film ini menggambarkan Petrus sesuai nggak sih dengan yang di Alkitab? Ya, kalau misalnya menurut saya kok untuk penggambaran sosok Petrus ini sendiri, saya tidak terlalu melihat hal yang memang krusial ya, maksudnya hal yang memang jauh berbeda dengan apa yang digambarkan dari Alkitab itu sendiri. Tetapi memang di dalam kisah ini, film ini, Last Supper, memang banyak menampilkan ya kelemahan-kelemahan dari si Petrus itu sendiri sih. Maksudnya pribadi yang emosional gitu. Maksudnya ketika menghadapi sesuatu itu bingung bimbang ya. Jadi memang lebih kepada situ sih. Untuk Petrus, saya tidak terlalu melihat perbedaan yang memang bertentangan sama di Alkitab. Justru di bagian Yudasnya tadi, seperti yang saya telah tekankan kok, itu memang itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan sih. Ya, lebih ke banyak penambahan-penambahan itu ya. Detail-detail yang sebetulnya nggak ada di Alkitab. Betul, nggak ada di Alkitab, dan memang kalau saya secara pribadi itu berbeda sama di Alkitab. Iya, iya. Karena Alkitab tidak menuliskan seperti itu, dan mereka menambahkan itu, dan malahan itu bertentangan loh kok sama Alkitab. Bagian mana? Kalau kita lihat di film Last Supper ya, di situ Alkitab loh jelas untuk mengatakan bahwa ketika imam datang, Yudas itu tanya, dengan harga berapakah aku bisa mendapatkan Yesus? Tetapi di Last Supper kita lihat filmnya bahwa ketika imam datang, Yudas justru tidak melakukan tindakan itu kok. Justru dia bersaksi tentang Yesus dan bernegosiasi dengan imam. Dan di Last Supper itu kita lihat Yudas dijadikan sebagai korban. Jadi bukan karena kesengajaan si Yudas untuk menyerahkan Yesus, tapi karena memang dia jadi korban, makanya dia menyerahkan Yesus. Oh, jadi seakan dia ini korbannya para imam itu. Betul. Ya? Bukan sentrisnya atau pusatnya itu bukan keinginannya Yudas untuk menjual Yesus secara sengaja. Ya, tapi lebih ke arah imam ini berusaha mempengaruhi Yudas, dan Yudas terpengaruh akan hal itu. Oke. Ini masuk akal juga sih. Ya, jadi ada beberapa detail-detail yang bisa dibilang alur ceritanya itu nggak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Di Alkitab. Oke, bertentangan lah ya. Bertentangan. Oke. Ini menarik ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat seperti itu ya, sah-sah aja nggak sih? Dengan adanya kontradiksi ini, sebetulnya kalau dari sisi filmnya kan digunakan untuk improvisasi tadi kan. Ya, nah, ini sah-sah aja nggak sih sebetulnya? Atau gini, boleh nggak sebetulnya kalau ada unsur kontradiksi ini? Apakah ada kemungkinan kalau kontradiksi terus bisa menyesatkan dari sisi penontonnya? Kalau bagi saya secara pribadi, itu salah kok. Kalau kita berbicara soal kebenaran, ya kebenaran harus kebenaran semua yang kita ceritakan dong. Berarti kebenaran sendiri nggak boleh dicampur dengan yang tidak benar dalam tanda kutip. Kan kita sepakat kan? Maksudnya setengah kebenaran itu adalah salah. Bahkan kita bisa bilang itu sebagai sesat. Karena memang sesuatu yang ditambahkan di film itu tidak ada tertulis di Alkitab. Bahkan Alkitab pun sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan kita sepakat kok bahwa firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang sejati. Mutlak ya sifatnya. Mutlak. Dan itu benar. Jadi tidak punya hak kita untuk menambahkan sesuatu yang dalam tanda kutip itu di luar Alkitab, bahkan bertentangan dengan Alkitab. Oke, ini yang menarik ya. Jadi sebetulnya gini ya, kita gunakan Alkitab sebagai pedoman utamanya. Pasti kok. Jadi Alkitab adalah kebenarannya. Makanya juga hal yang sama ya, kalau teman-teman di sini pun, kalaupun kita nonton film yang Kristen, berbau Kristen atau film rohani sekalipun, apalagi yang nge-quotes dari Alkitab kisahnya ya. Nah, di sini berarti teman-teman di sini juga harus paham, harus ngerti dari isi Alkitab juga. Supaya apa? Supaya kalau ada hal-hal yang sifatnya kontradiksi, itu nggak sampai dalam tanda kutip menyesatkan. Kan kayak gitu. Nah, tapi gini Hans, ini kalau kita bilang masalah kontradiksi, kalau tadi kan memang betul-betul apa yang dilakukan Yudas di film sama yang di Alkitab jauh berbeda. Jauh berbeda. Kontradiksi, bertentangan. Tapi kalau misalkan kita nggak bilang kontradiksi ya, tapi kayak tadi kan Hans sempat sampaikan juga tentang penambahan. Dalam artian mungkin di film ini mengacu dari, kita katakanlah misalkan buku-buku secara historis lah, yang menambahkan detail-detail yang mungkin belum masuk di Alkitab. Nah, boleh nggak kalau seperti itu? Saya rasa untuk menambahkan sesuatu yang memang dalam tanda kutip itu tidak bertentangan, saya rasa bisa. Karena kita jujur ya kok, untuk berbicara soal kejadian di detail Alkitab, itu tidak semua kejadian di Alkitab itu tercatat secara rinci di Alkitab. Kita setuju karena itu. Karena memang Yohanes bilang kan, kalau semua kejadian di Alkitab itu dicatat secara rinci,
itu Alkitab nggak bakal cukup untuk menampung semua kejadian-kejadian tersebut. Jadi kalau memang misalnya di dalam sebuah film, dia improvisasi film berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab dan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Oke. Saya masih setuju kok akan hal itu. Berarti dengan catatan penambahan ini harus mendukung teks Alkitab. Betul. Nah, Alkitab harus jadi sumber untuk dia menambahkan scene-scene yang memang ada di film tersebut. Oke. Terkait dengan Petrus, yang ada salah satu adegan di situ di mana waktu Petrus sedang menyiapkan hidangan atau makanan itu ya, last supper itu kan Petrus survei di rumahnya, betul kan? Terus waktu Petrus survei, Petrus ini menyiapkan tangga untuk pelarian. Nah, padahal sebetulnya kalau tadi kita sudah diskusi bersama, Petrus ini kan kalau secara Alkitab harusnya kan dia nggak tahu juga apakah nanti orang Romawi akan datang gerebek mereka waktu last supper itu atau enggak, kan nggak tercatat juga di Alkitab. Nah, ini kan juga sebetulnya adalah kisah-kisah yang bisa dibilang ditambahkan. Betul. Nah, tadi kita juga sempat diskusi bahwa apa yang Petrus lakukan ini seakan-akan Petrus ini lebih tahu, karena Yesus nggak bilang apa-apa, perintahnya cuma siapkan aja, tapi dia kerja ekstra, dia sampai siapkan jalur pelarian dan lain sebagainya. Kayak gitu kan, seakan-akan Petrus lebih tahu daripada Yesus. Nah, sebetulnya kalau menurut Han sendiri, gimana dengan detail-detail penambahan ini? Ya, kalau berkaitan dengan detail-detail penambahan tersebut ya, saya secara pribadi memang nggak terlalu gimana sih kalau soal itu. Kalau memang tadi berbicara soal Petrus lebih berkuasa daripada Yesus, mungkin itu aku agak nggak setuju ya, karena memang ya dari scene tersebut memang kelihatan gitu kan, Petrus berusaha untuk supaya Yesus ini tidak tidak tertangkap gitu lah, supaya disalib. Tapi terkadang satu hal sih kok yang aku tangkap dari hal tersebut, sesuatu yang kita pandang baik belum tentu di mata Allah itu baik. Jadi sesuatu yang kita pandang itu baik bisa jadi itu menggagalkan rencana Allah karena kita memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita, bukan memikirkan apa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi itu sih maksudnya sesuatu yang aku sendiri tangkap dari kisah si Petrus itu. Iya, dan itu jadi salah satu karakternya Petrus juga ya, karena beberapa kali kan Petrus bisa dibilang berusaha untuk melakukan hal-hal yang di luar rancangan Allah. Ya, termasuk kayak ada sempat Petrus berusaha melarang Yesus supaya jangan sampai disalibkan. Itu kan ada ya. Terus Yesus harus menegur Petrus dengan keras, nyalah kau iblis itu ya. Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia itu kan. Nah, jadi ya bisa dibilang mungkin nggak tentu benar apa yang dilakukan Petrus ini, tapi secara penggambaran bisa dibilang masih mendekati Alkitab. Secara penggambaran karakter ya. Kita bilang seperti itu. Oke, itu mungkin secara karakternya Petrus ya. Terus kita coba masuk ke bagian ini, adegan yang waktu perjamuan terakhir. Karena ada waktu di perjamuan terakhir itu, waktu Yesus sedang membagi-bagikan roti. Waktu itu di situ ada sekali Yesus itu spill. Yesus buka-bukaan lah. Nah, ini ada dikatakan Yohanes 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, ini kan sebetulnya Yesus sedang menunjukkan kalau ini loh orang yang setelah ini aku berikan roti, sudah aku mencelupkannya, ini adalah orang yang nantinya akan berkhianat. Kan gitu. Dan di film pun juga ditampilkan seperti itu kan. Betul. Nah, sebenarnya pertanyaannya simpel ya. Kalau dilihat dari cara Yesus memberikan clue, itu sudah jelas ya. Sebetulnya jelas ya? Sangat jelas. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gini, kenapa kok murid-murid yang lain ini nggak paham? Ya, kalau dari aku secara pribadi melihat dari pertanyaan Koko tadi, mengapa para murid itu nggak paham dan tidak tahu siapa pengkhianat itu? Padahal Yesus udah clear jelas mengatakan. Kalau saya lihat secara pribadi, kembali ke konteks sebelumnya, rupanya Yesus banyak berbicara soal perumpamaan. Banyak hal-hal yang memang para murid itu nggak mengerti. Itu alasan pertama, karena kisah-kisah sebelumnya berbicara soal perumpamaan. Ada perumpamaan tentang gadis bodoh dan bijaksana, talenta, pohon ara, itu banyak di kisah sebelumnya. Ini kan kalau kita bicara soal Matius ya. Di Matius kisah-kisah sebelum penyaliban Kristus itu berbicara soal perumpamaan. Dan saya rasa murid-murid itu tidak mengerti karena memang mereka tangkap, oh Yesus lagi
berbicara soal perumpamaan dan Oke. mereka nggak ngeh. Itu alasan pertama. Dan memang yang kedua, kalau kita lihat di film Last Supper ini di awal kisahnya, di awal kejadian pertama, Petrus sempat bilang kepada si Yudas, engkau adalah saudaraku. Jadi di antara para murid itu sudah Oke. terbangun yang namanya relasi. Rasa percaya. Rasa percaya seperti seorang saudara. Jadi tidak mungkin bagi mereka dalam pemikiran mereka sendiri saudara-saudara ini saling mengkhianati, itu nggak mungkin. Itu pemikiran saya secara pribadi sih bagi para murid, karena memang rasa percaya di antara mereka itu udah terbangun ya. Mungkin Terbangun. mereka juga sudah ada perjalanan pelayanan yang mereka lakukan bersama. Betul. Dan itu menghilangkan rasa curiga. Betul. Nah, oke. Jadi kita bilang juga masalah perumpamaan. Para murid ini bisa jadi berpikir kalau apa yang Yesus sedang sampaikan ini ya cuma perumpamaan aja. Cuma perumpamaan. Nah, intinya tetap salah satu di antara mereka walaupun belum jelas sebetulnya siapa. Ya gitu ya. Iya. Nah, tapi ada juga gini, di teks Alkitab itu ada yang mengatakan gini. Beberapa murid bilang waktu Yesus bilang pergilah dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Itu kan. Ada beberapa murid yang berpikir bahwa Yudas ini pergi untuk bagi uang misalkan ke fakir miskin, ya gitu kan. Oke. Ada tertulis seperti itu ya. Bisa nggak kalau misalkan gini? Berarti sebetulnya ketika Yesus bilang pergilah dan lakukan apa yang mau kau lakukan, para murid ini terkotakkan dengan pemikiran bahwa Yudas ini kan bendaharanya, betul. yang megang keuangannya. Betul. Jadi mungkin Yudas lagi pergi untuk ya entah mungkin bersosial ataupun mungkin dia lagi mempersiapkan hal-hal yang lainnya Berkaitan dengan keuangan. berkaitan dengan keuangan, sehingga akhirnya para murid ini nggak menyadari kalau sebetulnya ya yang Yesus maksudkan di situ adalah Yudas itu sendiri. Iya. Sebetulnya Bisa jadi seperti itu sih kok. bisa jadi juga seperti itu ya. Iya. Oke, nah ini kita coba lanjut lagi ya. Kita bilang masalah Yudas. Nah ini yang menarik juga gini. Kalau misalkan Yudas ini nggak jadi jual Yesus, Oke. bisa nggak rencana keselamatannya itu gagal? Langsung jawab ini kok. Langsung jawab aja. Kalau misalnya Yudas ya nggak jadi menyerahkan Yesus, apakah rencana keselamatan Allah itu gagal? Saya bilang dengan tegas tidak akan gagal. Nggak akan Karena gagal. memang rencana Allah sendiri tidak bisa digagalkan oleh manusia. Cuman ini aja momen yang memang Allah pakai untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Tanpa Yudas sekalipun, kita percaya bahwa Allah tuh bisa mengerjakan keselamatannya bagi umat manusia. Kita lihat dari kisah tersebut, Yudas hanya sebagai alat. Jadi tanpa Yudas sekalipun bisa. Tuhan bisa pakai hal apa aja. Gitu. Tuhan bisa pakai sesuatu apapun Oke. untuk mengerjakannya. Berarti sebenarnya apapun ini dalam artian nggak harus Yudas. Bisa orang lain, kita nggak tahu. Kita Karena nggak tahu. kebetulan aja Alkitab mengatakan bahwa Yudas yang melakukannya. Kalau misalnya Oke. bukan Yudas ya, bisa jadi. Karena kembali lagi kok intinya, rencana keselamatan Allah itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Itu poin pentingnya. Ya bahkan iblis pun mau mencobai pun juga nggak bisa ya sebetulnya. Akan bisa. Oke. Tadi kalau Hans sempat katakan Yudas ini dipakai sebagai media untuk menyatakan rencana keselamatan dari Allah tadi. Iya. Nah sebenarnya kalau dipikir secara manusia ya, Oke. kasihan nggak sih Yudas ini? Karena seakan-akan dia ini digunakan sebagai media untuk menjual Yesus supaya disalibkan, Oke. tapi berujung dia bunuh diri dan akhirnya dia binasa. Oke. Itu bagi kita manusia kok. Ini sisi manusia kita karena memang kita punya belas kasihan dan kita bisa bilang itu tindakan yang aduh kasihan ya, kok Tuhan pilih dia supaya dia Binasa. jadi media. Ah. Tapi sesungguhnya nggak seperti itu kok. Ingat, pemikiran kita manusia itu tidak bisa kita samakan dengan apa yang Allah pikirkan. Bisa menjangkau ya. Kita hanya bisa mengenal sebatas kita bertemu. Tetapi Tuhan Oke. mengenal jauh ke dalam sampai ke lubuk hati. Dan Tuhan tahu bagaimana hatinya si Yudas. Nggak mungkin Tuhan tuh salah dalam menilai orang karena dia pencipta kita. Oke, Wajar oke. dong dia mengetahui kita. Jadi itu kita pandang sebagai sesuatu yang memang ya karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi sama kehidupannya Yudas. Bukan berarti dia memilih kok. Bukan berarti Tuhan yang memilih Yudas supaya Yudas menyerahkan Yesus. Ya ini sebenarnya masih banyak jadi perdebatan juga ya. Iya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau kasih jawaban yang berbeda, boleh nanti diketikkan aja di kolom komentar jawabannya. Nanti kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Betul. Sama-sama Oke. belajar kita. Sama-sama belajar. Ya, ini mungkin ada satu pertanyaan juga yang menarik ya, dan ini masih ya kurang lebih masih menyinggung tentang rencana keselamatan lah. Oke. Nah, kayak gini Hans.
Di sini kan iblis berusaha untuk menggunakan Yudas juga gitu kan, menggunakan Yudas supaya akhirnya Yesus disalibkan. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa iblis ini mau Yesus disalibkan, sedangkan ketika Yesus ini disalibkan, iblis ini kan kalah sebetulnya. Nah, kenapa kok justru malah iblisnya ini yang berusaha memajukan supaya Yesus disalibkan? Kenapa iblis itu justru ingin Yesus disalib, sedangkan kematian Yesus itu justru akan mengalahkan si iblis? Yang pertama yang mau aku bilang adalah iblis tahu nggak rencana Tuhan bagi umat manusia. Ya. Karena iblis itu nggak tahu kok tujuan dari Allah itu, mengapa Yesus datang ke dunia itu dia nggak tahu. Kalau misalnya iblis tahu apa yang akan Yesus lakukan ketika dia turun ke dunia, dia nggak bakal nyalikan. Loh iya dong, kalau misalnya nih saya jalan nih kok, aku jalan dan aku lihat di situ misalnya ada silet atau pisau, nggak mungkin dong aku injak. Nggak mungkin sengaja ke situ. Nggak mungkin sengaja, mati dong misalnya gitu kan. Iya. Karena iblis itu tidak tahu kok apa yang akan Tuhan lakukan, dan ketika ia berpikir bahwa itu adalah kemenangan bagi dia, justru hal yang sebaliknya yang terjadi. Justru itu jadi kekalahan buat dia. Jadi intinya kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang iblis tidak tahu apa rencana yang Allah lakukan. Karena pikiran Allah tak terselami kok. Berarti sebetulnya ini juga bicara bahwa sebetulnya iblis ini nggak maha tahu. Tidak maha tahu dong. Betul ya. Sepakat. Karena ada banyak orang juga berpikir bahwa iblis itu tahu banyak hal. Padahal sebetulnya nggak juga. Berarti iblis ini kan posisinya juga sebenarnya kurang lebih sama dengan kita. Nggak maha tahu juga, nggak banyak tahu lah. Ini seperti itu kan. Sehingga akhirnya mungkin ekspektasinya iblis ketika dia berusaha mendorong Yudas supaya menjual Yesus dan akhirnya Yesus salibkan itu, mungkin ekspektasinya iblis adalah Yesus mati, setelah itu selesai. Betul. Terus nggak tahu ada rencana keselamatan atau rencana seperti apa. Bahkan mungkin ketika Yesus bangkit pun itu menjadi tamparan buat iblis. Ya, karena dia nggak pernah menduga hal itu bisa terjadi. Betul. Itu ya. Jadi sebetulnya jawabannya lebih ke arah karena iblis itu nggak tahu sebenarnya. Terakhir, kita sudah terlalu panjang nanti. Kita kasih rating aja. Nah, kira-kira kalau menurut Hans dari film Last Supper ini dari 1 sampai 10 ratingnya berapa? Kalau untuk saya secara pribadi memang untuk ratingnya 5 sih, Bang. 5. Kenapa? Karena memang hal yang memang itu saya nggak setuju, karena memang itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, dan memang momennya itu tidak sesuai dengan momen Paskah. Gak dapat momennya ya? Apa sih yang kita ingat waktu momen Paskah? Pasti peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, dan kita sepakat di film ini hal itu tidak ditonjolkan, justru kepada kemanusiaannya Yesus. Jadi nggak memenuhi ekspektasi yang harusnya dari Paskah itu tadi ya, sebetulnya. Oke, kalau dari aku nih, kalau dari sudut pandangku, ya mungkin masih lebih bagus dikit lah ya. Ya, kurang lebih kalau aku sih ngasihnya masih 7 lah. Oh, oke, itu ya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang kita bisa bilang kontradiksi ya, tapi sebetulnya kalau dari sudut pandangku pribadi ada beberapa poin penggambaran dari film ini yang mungkin sudah tak jelaskan juga di awal tadi ya, bahwa ini menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya juga hampir-hampir sama seperti Yudas. Cuma bedanya kita nggak sampai menjual Yesus saja, tapi kita juga ada pergumulan juga, kita struggling juga. Jadi itu ibaratnya kalau dari sudut pandang pribadi kayak menampar kayak kamu jangan sok sampai-sampai kayak merasa lebih hebat dari Yudas. Nah, sebetulnya kita ini juga punya banyak kelemahan dan sebetulnya kita juga bisa aja jatuh dan ada kemungkinan kita malah jadi seperti Yudas juga, mengalami seperti Yudas juga. Ya terkadang manusia gitu sih, maksudnya ketika seseorang berbuat salah, jatuhnya kita kepada penghakiman, bukan kepada introspeksi diri. Kita menganggap orang lain, oh dia melakukan tindakan seperti seakan-akan itu lebih berat daripada kita. Padahal di hadapan Tuhan ya, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Semuanya sama. Engkau melakukan dosa, engkau berbohong, sama dong sama orang yang mencuri. Sama dengan orang yang membunuh. Dosa, kita berbicara dosa menyeluruh, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Semua sama pada akhirnya. Semua sama. Jadi penghakiman itu terkadang sering dilontarkan, apalagi dalam konteks kita orang-orang percaya juga sering, maksudnya orang-orang Kristen juga sering melontarkan yang namanya penghakiman. Betul banget. Jadi intinya juga salah satu pesan yang penting, jangan banyak menghakimi, tapi lebih banyak untuk mengintrospeksi ke diri kita. Betul. Karena sama aja sebetulnya kita semua juga nggak ada yang sempurna ya. Betul, ada yang sempurna. Oke. Thank you
Hans buat sharingnya. Thank you. Thank you. Tuhan memberkati. Nah, Tuhan berkati semua teman-teman. Thank you. Tuhan memberkati. Speak up, talk everything.